Yuk, kakak-kakak mulai yuk. Ya, Mbak Cica, mungkin kita turut bersimpati gitu. Mbak belum menemukan kabar atau belum mendapatkan kabar lagi tentang anaknya yang kabarnya ditahan sama pihak polisian setelah ikut demo semalam, seperti apa, Mbak? Sebenarnya sih ini buat saya sangat memprihatinkan ya, karena namanya saya sebagai seorang ibu dan Iqbal itu anak saya satu-satunya laki-laki ya. Kemudian saya dengar dia ditahan, itu badan saya lemas, saya kayak udah deh rasanya seperti gak karu-karuan gitu. Terus saya coba cari tahu, belum sampai detik ini saya belum tahu keberadaan anak saya ada di mana, keadaannya bagaimana. Tapi semalam saya sempat ditelepon oleh Iqbal dan dia menyampaikan bahwa dia sekarang ada di Polda, persisnya di mana dia nggak bilang. Terus dia bilang, saya bilang, kamu gimana nak bebek? Apamu yang kena? Katanya kamu patah di hidung ya? Dia bilang iya, tapi nggak apa-apa bunda, saya kan laki-laki. Saya laki-laki, nggak usah bunda, ini namanya laki-laki, ya saya harus kuat katanya gitu. Tapi ya begitulah, saya tetap sampai sekarang saya khawatir dan belum bisa tenang dengan keadaan saat ini. Berarti memang tidak ada kontak lagi. Awalnya izin untuk pergi itu izinnya apa udah pagi-pagi itu saya lihat dia sibuk ya. Terus dia bilang gini sama saya, bunda hari ini bunda jangan keluar ya. Kenapa nak? Pokoknya bunda jangan keluar, ada demo besar-besaran. Terus saya bilang, oh kamu ikut demo? Dia bilang iya. Ya udah saya ikut. Saya bilang saya mau ikut. Jangan, nggak bisa bunda, nggak boleh ikut. Bunda di rumah aja. Enggak Iqbal, aku mau ikut, mau nonton. Jangan, ini demonya keras-keras, sangat keras katanya. Terus teman saya nelpon, kata Iqbal, udah sana bunda, nggak usah ikut saya ya, pergi sama temen-temennya. Nah, siang-siang saya dapat telepon dari adik saya jam 3 sore gitu. Tapi saya memang waktu siang itu saya telepon, tapi teleponnya Iqbal itu tidak diangkat gitu. Jadi saya nggak pernah pikir bahwa anak saya akan ketangkep. Terus ketika sore adik saya ngasih tahu bahwa Iqbalnya ketangkep, itu saya baru sadar, oh iya ya, anak saya memang ikut demo gitu. Aktivis memang. Iqbal itu aktivis dari sejak dia mulai kuliah. Jadi dia itu ambil S1 kan di Al-Azhar, dia jadi ketua BEM. Jadi ketua BEM, tahu dong kalau ketua BEM kayak apa, ya kan? Dia setiap ada demo dia terdepan gitu. Tapi ya saya nggak bisa melarang anak saya ya, dia orangnya memang benar-benar aktivis. Nah sekarang Iqbal itu di LBH, dia kan udah selesai S1, udah jadi pengacara. Terus sudah jadi pengacara, terus dia pengen di LBH. Saya bilang kenapa kok di LBH, apa alasan mau harus di LBH? Dia bilang kalau di LBH itu saya bisa punya jam terbang banyak, kemudian saya bisa menolong orang-orang yang mengalami keadaan hukum yang tidak ada yang bisa membela, kata dia. Orang-orang di sana kan banyak yang kena kasus hukum tapi tidak punya kemampuan gitu. Saya kenapa sedih, karena saya ingat bagaimana saya juga kan orang yang berusaha untuk mencari keadilan untuk anak saya dan diri saya, karena saya tidak punya kekuatan hukum apapun. Jadi saya makanya ingat anak saya memilih untuk bergabung di LBH itu semata-mata memang untuk mau membela rakyat kecil gitu. Jadi ketika anak saya pun jadi aktivis, saya nggak pernah melarang. Saya justru sebagai seorang ibu, kalau memang dia untuk memperjuangkan untuk orang kecil, ya kenapa tidak gitu. Karena saya juga mengalami hal yang sama, dan anak saya sudah membela beberapa kasus di sana. Itu udah ada yang orang dirampas tanahnya, udah alhamdulillah bisa dimenangkan nama Iqbal, sampai orang-orang itu bersyukur. Ada beberapa kasus sudah ditangani sama Iqbal dan semuanya sudah menang. Jadi makanya anak saya mau benar-benar
mendedikasikan dirinya ke LBH seperti itu. Mbak Cica sebelumnya sempat ada keraguan nggak sih untuk mengizinkan anak demo kemarin tuh? Dibilang ragu, nggak, cuma saya mau ikut gitu loh, saya mau ikut. Iqbal, Bunda ikut ya nak, ikut, nggak boleh sama dia. Ini pertama kali ditangkap atau sebelumnya juga Ya, udah pernah atau- tapi udah pernah bebas gitu sebelumnya? Iqbal nggak, justru Iqbal tuh yang membela temannya yang kemarin waktu demo kemarin berapa tahun yang lalu tuh Ya. ada yang korban kan, itu Iqbal yang bela supaya dikasih ganti rugi. Masalah ditangkap belum pernah, baru kali ini dia ketangkep. Mungkin soalnya ada kabar dari pihak LBH-nya dan rumah sakit. Ya, atau teman-temannya gitu, Mas? Iya, teman-teman sudah berkoordinasi. Teman-temannya sudah bergerilya semua cari tahu Iqbal berada di mana, tapi sampai sekarang mereka masih belum dapat kabar. Mbak, tapi pihak kepolisian ada ngomong nggak? Ya, ada komunikasi nggak Mbak ke Mbak Maji? Segala macam biasanya ada konfirmasi dari mereka sendiri. Belum Belum ada kabar dari kepolisian juga ya? Iya, belum. Kalau tadi di IG itu foto dari siapa? Saya dapat dari orang, dari teman-temannya juga. tapi tante belum ada, maksudnya konfirmasi sendiri ke pihak polisi belum ada tante sendiri? Belum, saya ini kan mau ke Polda Metro, tapi kata teman-teman tante jangan turun dulu, takutnya rame. Jadi di sini rame kan, saya bilang wartawan itu Menghindari. Iya, saya menghindari di Polda supaya nggak rame. Kalian kan datang ke sini, ya kan? Kondisi terakhir yang tante terima soal Iqbal bagaimana tante? Selain Mungkin apa hidung, saja selain yang hidungnya luka patah gitu, gitu? selain hidungnya patah apalagi Terus tante dari mungkin? rumah sakitnya udah ada update nih Pak? Belum, saya nggak tahu nih rumah sakit mana. Saya juga nggak tahu di mana di Poldanya, belum tahu saya. Saya belum tahu keadaan anak saya bagaimana. Cuma dia sendiri bilang tadi malam, saya patahnya di hidung Bunda. Gimana kamu nak? Gimana keadaanmu? Iya di hidung. Udah, saya laki-laki. Itu tadi jam berapa? Malam itu jam berapa ya? Jam sekitar jam 9 kan. Patah tulang itu digebuk atau di Ya. mana gitu mungkin ceritanya? Iya. Ceritanya karena apa Bun? Udah tahu saya. Oh, Cuma bilang Berarti waktu menelpon itu menghubunginya pakai nomor sendiri atau nomor orang lain? Nomor orang. Oh, nomor orang kayak yang tidak dikenal oleh. Ya. Berarti kalau dari teman-teman LBH-nya sendiri belum tahu kondisi di mana poldanya, di mana rumah sakitnya juga. Tapi tante udah coba hubungi nomor yang tadi malam Menghubungi. belum? Udah saya tanya, tapi dia bilang udah baik-baik aja, tapi kan nggak disebutin ada di mana, berada di mana. Tadi pagi kan ini Mana? Nggak berani, udah biarin aja lah. Udah apa namanya? Teman-temannya udah turun kok. ya. Udah dari LBH udah turun dari kan itu kan Lokataru itu foundation itu anak saya yang bikin kan. Nah itu direkturnya Lokataru itu ditangkap juga sama Iqbal. Lokataru. Iya. Gimana itu? Itu ada kan yang saya kirim update. Oh. Lokataru Foundation ya tante? Iya. Itu Iqbal yang bikin itu sama temennya. Tapi memang Iqbal aktivis itu dari berapa tahun yang lalu ya, waktu dia masuk Al Azhar itu. Dia udah selalu pergi kalau ada demo-demo, dia yang mimpin. Tante berarti sejauh ini tante Thank you. keputusannya baru menunggu aja kabar dari teman-teman Iqbal gitu tante ya? Iya. Belum ada niat untuk datang ke Polda, tadi ya tante bilang mau kesana tapi Belum, saya nunggu kabar dari temennya karena saya juga kalau mau ke Polda saya mana ngerti. Kalau ada teman-temannya enak kan. Ada yang dampingin. Iya. mungkin kalau sekarang ada yang mendampingi mungkin kalau datang mau ke Polda dari teman-teman Iqbal. Belum ada, mereka masih pada nyari di Iqbal tuh ada di mana. Kecuali kalau wartawan mau temenin saya ke sana semua. Itu dijemput temennya, dia ke temennya, terus mereka rapat. Biasa Iqbal WA ke saya kirim. Nah, saya ada di sini Bunda, saya lagi anu buku. Jadi kegiatannya dia memang kegiatan ya hal-hal yang seperti itulah. Berarti yang nggak tahu dia di sana baru ketemu sama teman-teman pasien. Dia bahkan nggak cerita pergi dengan beberapa orang. Enggak, Iqbal tuh cuma bilang Bunda kalau pergi kan doain saya Bunda ya, saya mau pergi gitu. Pokoknya kalau keluar rumah doain saya Bunda ya gitu. Selalu minta didoain gitu anak saya itu.
Jadi ya dia kan anaknya anteng ya, jadi saya tuh tahu anak saya bukan bandel apa, dia memang seorang aktivis yang kegiatannya tuh ya kalau bukan dia bedah buku, dia pergi jadi narasumber atau begitulah. Kayak kemarin anak saya juga gabung dengan anunya Ashari ya. Ya. Itu kemarin juga ada polisi datang di sini 7 orang Ngapain tuh? mau nangkep anak saya. Terus Iqbal bilang gini, mana surat tugas kalian mau nangkep saya, katanya. Nggak bisa nunjukin surat tugas. Dibilang anak saya terlibat narkoba. Iqbalnya mau digeledah kamarnya kan, terus telepon saya. Iqbal didatengin polisi. Saya datang, terus Iqbalnya udah usir tuh polisi. Nggak ada surat tugas mau nangkep anak saya. Itu kapan bener? Udah berapa ya? Udah waktu Askari itu ditangkap itu. Tahun Iya. lalu nggak sih? Karena anak saya kan satu tim dengan kantor ya. Mungkin tanya sendiri kita belum tidur. Iya belum lah, nggak bisa tidur lah, namanya anak kita satu-satunya anak pertama lagi kan. Saya khawatir banget, tapi ya begitu mau bagaimana, saya cuma nunggu aja ini. Saya juga nggak paham yang namanya aktivis begitu. Jadi anak laki. Itu trauma nggak kak? Setelah kejadian Awal-awalnya tuh waktu Iqbal kuliah saya selalu teriak-teriak kalau dengar dia ikut. Saya kan nggak pernah tahu nih anak saya ikut demo. Pas saya lihat di TV ada anak saya jadi orasi, ada anak saya masuk di Metro TV wawancara soal itu. Iqbal tuh nggak berani, memang dia tahu saya ini orangnya pasti akan melarang dia kalau melakukan itu kan membahayakan ya. Jadi dia tidak pernah bercerita, tapi saya pas tahu tuh kalau lihat di berita, loh kok ini Iqbal ada orasi lagi lagi demo. Terus jadi narasumber ini apa. Jadi saya baru tahu gitu, jadi saya selalu larang, Bal, jangan nak ya, kamu nggak usah pergi demo-demo itu kan kamu begini. Dia diam-diam aja ketawain saya. Contohnya anak saya jadi ketua BEM, saya juga nggak tahu, dia juga nggak bilang saya ketua BEM. Dia jadi ketua BEM, saya taunya dari temennya. Udah tahu ya Iqbal tuh jadi ketua BEM loh. Apa tuh BEM? Badan Eksekutif Mahasiswa. Oh, saya nggak tahu. Gitu. Karena Iqbal tahu ini kalau yang mengarah-ngarah begitu pasti saya tidak setuju. Tapi lama-lama ya mau saya bagaimana, karena saya punya kegiatan di luar. Kak, kalau seandainya dalam 1x24 jam belum ada kabar Iqbal, kakak akan melakukan apa nih? Lapor ke polisi. Atau mungkin datang ke Polda gitu. Atau datang Iya, langsung mungkin? pasti saya datang ke lapor kehilangan anak kan. Ya. Kalau dalam ini kan udah kemarin sore ya, belum 1x24 jam. Kalau temennya nggak ngabarin saya sampai hari ini di mana keberadaan Iqbal, saya akan ke Polda. Saya akan ke Polda buat laporan kehilangan anak. Itu kan Malam ini apa besok? ya nggak tahu apakah malam ini apakah besok. Saya tunggu aja ini. Saya pokoknya kejadiannya kan saya baru tahu jam antara jam 3 jam 4. Kalau sudah 1x24 jam anak saya nggak ada kabar, saya akan laporan. Karena sampai sekarang saya nggak tenang, nggak nyaman, saya nggak bisa tidur. Namanya kalau kita dalam keadaan khawatir seperti ini kan nggak nyaman gitu, nggak, badan gemeter seluruh badan sampai sekarang belum bisa makan aja saya udah nggak jelas nih. Kekhawatiran kakak apa tuh? Ya Allah, khawatir banget namanya ibu, khawatir banget lah. Kalian juga kan punya ibu, kalau kalian juga kenapa ibu kalian pasti khawatir. Dan anak saya itu memang untungnya dia selalu minta saya doain ya bunda, doain. Tapi nggak bilang kalau dia itu akan pergi berdemo apa gitu. Cuma kemarin saya bilang saya ikut ya nak, saya ikut. Enggak bunda, ini demonya keras, katanya keras. Demonya keras. Gitu.
Iqbal bawa apa aja kan kemarin kalau boleh tahu apa yang Mbak bawa tas atau bawa Bekalnya mungkin seperti apa? iya dari yang bawa yang Saya kemarin nggak lihat tuh, dia kan kamarnya di belakang, saya nggak lihat dia bawa apa. Saya cuma lihat dia bawa tas pegang, kemudian apa dia pakai, oh dia cari anunya adiknya, dia bilang mana itu, apa itu, jaketnya adik saya. Kenapa kamu mau pakai jaket? Dia bilang enggak, itu aja biar saya nggak panas katanya gitu. Itu aja. Saya Mbak Maci mungkin terakhir pesan buat polisi gitu yang lagi sedang mengamankan anaknya Mbak Maci. Ya saya menghimbau aja kepada pihak yang berwajib supaya di mana keberadaan anak saya, supaya saya bisa dibantulah untuk memberitahu anak saya apakah sudah aman, apakah masih apa namanya keadaannya dia, apakah sudah diobatin, terus di mana dia, keberadaannya ada di mana gitu loh. Ya saya kan khawatirnya katanya kalau aktivis itu ditangkap bisa dipukul-pukul, dihajar-hajar, itu yang selalu ada bisa dihilangin gitu kan. Nah ini yang saya imbau jangan sampai terjadi seperti itu terhadap anak saya gitu loh, karena anak saya ini kan bukan penjahat, dia akan membela rakyat kecil, membela kita semua, bukan sebagai penjahat yang harus disiksa, harus dihukum gitu. Jadi saya mohon supaya anak saya diselamatkan, jangan sampai terjadi apa-apa dengan mereka dan teman-temannya, bukan cuma anak saya aja. Semua anak-anak yang ditangkap dianggap terlibat di dalam demo ini, supaya tolong jangan disiksa, jangan diapa-apakan mereka. Mereka bukan penjahat. Mereka itu membela rakyat, membela orang-orang kecil, membela kita semua yang tersolimi. Keadaan ini kan bukan keadaan biasa, kalau menurut anak saya begitu. Dan keadaan ini bukan biasa lagi, Bunda, ini sudah harus berbuat sesuatu gitu. Jadi ya saya juga nggak bisa melarang anak saya, dia pengen seperti itu. Semoga saja baik-baik. Saya mohon kepada pihak berwajib untuk bisa menyelamatkan anak-anak saya dan anak-anak yang lain gitu. Oke. satu lagi Kak, maaf banget, mungkin nggak tidak apa namanya nggak mungkin kalau Iqbal melakukan aksi anarkis gitu kan. Saya nggak, Iqbal baca seperti itu apa gitu? ya namanya orang kalau di lapangan seperti itu kan, yang tadinya tidak berbuat mungkin bisa keadaan kan. Keadaan itu yang membuat orang itu jadi ada yang bisa terkendala, ada yang tidak gitu loh. Apalagi orang-orang yang istilahnya udah emosi dengan keadaan sekarang gitu ya kan. Kita ini juga mungkin punya rasa begitu tapi kita tidak berbuat. Tapi kalau Iqbal itu kan dia berbuat, dia melakukan sesuatu yang menurut dia itu tidak adil gitu. Dia itu mencari keadilan karena mungkin dari kecil memang Iqbal juga merasa saya ini diperlakukan tidak adil gitu. Jadi dia juga memang anak yang selalu mau membantu orang, mau mencari keadilan untuk orang lain. Makanya ketika dia tamat SMA, dia minta sama saya mau ambil hukum. Kamu mau pilih mana nak? Kuliahmu mau di mana? Saya mau ambil hukum, biar saya tahu hukum. Kalau saya tahu hukum, kita tidak bisa dipermainkan kalau saya mengerti hukum. Salah ya? Iya kan udah menang. Oh udah menang ya? Iya udah menang, tapi putusan MK itu tidak bisa diberlakukan untuk Iqbal sendiri karena Iqbal lahirnya tahun 96. Sementara putusan MK itu 2011. Jadi tidak berlaku surut. Jadi berlaku untuk anak-anak yang lahir di atas tahun 2011. Jadi kalau mau mengajukan itu harus Iqbal yang maju. Tidak boleh saya lagi. Oh gitu. Iya. Karena saya kan sudah mengajukan di MK dan saya dimenangkan, tapi tidak berlaku untuk Iqbal. Iya. Jadi Terus, kalau Iqbal yang maju baru bisa. itu mengajukannya juga ke MK juga, Bun? Iya, Apa sih? harus ke MK lagi. Oke. Terus sudah bicara sama Iqbal kah atau seperti apa? Sudah. Mungkin langkah ke depannya dari Iqbal sendiri? Sudah saya sampaikan ke Iqbal, kamu mau maju nggak untuk
masalah status kamu. Nah, kata Iqbal, saya lebih baik membela rakyat kecil daripada saya mengejar sesuatu yang kata orang saya nanti dituduh mau cari harta warisan lah apa. Harga diri saya lebih tinggi daripada saya harus memperjuangkan sesuatu hal yang bukan yang tidak penting buat saya. Tapi dari Mbak Maji sendiri mungkin menyetujui langkah anak yang seperti itu, atau mungkin tetap nanti pelan-pelan untuk Ya, mendorong lagi supaya kalau mengajukan? saya terus terang ya saya nggak setuju karena saya kan udah berjuang. Ya. Saya sudah berjuang berapa tahun, saya perjuangkan itu dan saya menang di MK. Dan saya itu adalah orang yang merubah undang-undang di Republik ini tentang perlindungan ibu dan anak. Jadi tadinya undang-undangnya sebenarnya saya rubah semuanya. Jadi semuanya itu yang ada di dalam itu dirubah semua karena putusan yang saya perjuangkan di MK itu. Yang di tahun 2000. Yang 2011 itu. Jadi ibaratnya kalau setir kanan sekarang berubah semua menjadi di setir kiri. Jadi semua elemen-elemen itu diganti semua. Sampai seperti itu. Jadi perjuangan untuk ibu dan anak itu sudah saya lakukan di MK. Tapi Mbak Maci selama ini berapa tahun sih memperjuangkan itu tuh, status untuk anak tuh? Sejak Iqbal umur 8 tahun ya. 8 tahun ya? Enggak, putusan 8 tahun. Sejak Iqbal mau masuk TK. Itu tahun berapa Mbak kalau boleh tahu Mbak? Dimulainya sejak tahun 98 ya, 99 ya. Saya mulai di situ. Jadi berapa tahun anak saya? Sampai 2011 itu Mbak? Iya. Oh, dari itu 2011? Sesudah 2011 saya tidak bergerak apa-apa lagi. Itu maaf Mbak, mungkin kalau banyak juga yang belum tahu, 2011 mungkin lebih kepada apa mengenai gugatannya Mbak sampai ke MK gitu? Ya pokoknya setiap anak berhak untuk mengetahui latar belakangnya ya kan. Setiap anak harus tahu siapa bapaknya. Kemudian dia juga punya hak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Di Al-Quran sendiri kan ada berapa hak waris untuk anak laki-laki, berapa hak waris untuk anak perempuan. Tidak mengatakan bahwa undang-undang dasar negara ya, tapi kalau di dalam Islam sudah ada berapa persen untuk anak laki-laki, berapa persen untuk anak perempuan. Cuma sekarang karena ada undang-undang PP 10, orang tidak boleh, kalau dia pegawai negeri tidak boleh menikah lagi gitu loh. Ya kan, waktu zamannya Pak Harto itu. Jadi itu makanya saya dobrak ini pasal ini gitu loh ya. Tidak tidak mengakui anak di luar nikah menurut mereka, tapi kalau secara Islam anak saya sah. Secara Islam, kalau secara Islam makanya kan dari Departemen Agama juga hadir ketika saya mengajukan untuk ke Mahkamah Konstitusi itu gitu. Karena kan ini menyangkut dengan agama kan. Saya kan bilang, kenapa saya harus dibatasin? Saya menikah dengan agama saya, kepercayaan saya. Tapi negara memutus. Pernikahan saya dianggap tidak sah. Sementara agama saya hidup di dunia ini dengan agama saya, agama Islam. Agama Islam membolehkan dong orang menikah, ya kan? Tidak ada dibilang haram. Yang haram itu adalah zina. Kalau saya menikah secara Islam, sah secara syariat Islam, hukum-hukumnya terpenuhi. Ayahmu maupun Hah? Sampai detik ini seperti apa? Bapaknya udah meninggal. Waktu hidup saya kan hidup sama-sama Pak Bu. Oh iya. Mbak, tapi waktu itu ketika mengajukan gugatan ke MK, menang dalam dalilnya apa sih Mbak kalau boleh tahu Mbak? Dalilnya yang mungkin putusannya di MK itu yang memenangkan pihaknya Mbak. Tadi saya udah sebutin kan? Poin-poinnya udah saya sebutin tadi. Thank you. Makasih ya. Terima kasih semuanya.